Rekap hasil pertandingan pemain abroad timnas bersama klubnya menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Update proses Emil Audero dan juga Joy untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Presiden AFC yaitu Sheikh Salman disambut hangat datang ke Indonesia. Ramai soal supporter Oxford yang buatkan lagu khusus bagi Romeni di laga klubnya. Media Cina soroti proses Jai Rudiwal hingga Emil Audero untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Satu pemain penting timnas Australia kini juga dipastikan absen untuk melawan timnas pada Maret mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain abroad timnas Indonesia kini sudah bermain di akhir pekan ini. Jesus, Kelvin Verdon, Oli Romeni, Ragnar Ortmangun, Ivar Jenner hingga Sandy Wells tampil unjuk gigi di klubnya masing-masing. Seperti apa penampilan mereka dalam pertandingan terkini? Ya, yang pertama ada Jesus. Ya, Jesus kembali dipercaya sebagai kapten Venezia di saat mencuri poin di kandang Atalanta dalam pertandingan pekan ke-27 Serie A Italia. Di sepanjang pertandingan, Jesus berulang kali membuktikan diri sebagai bek yang sulit dikalahkan. Bahkan hal itu oleh striker Atalanta dan juga timnas Italia yaitu Matteo. Laga yang digelar di markas Atalanta ini merupakan kesempatan Jesus untuk menjadi kapten yang keempat kalinya. Kapten tim merah putih itu mendapatkan rating 7 oleh FOTMAP dengan mencatatkan sejumlah aksi krusial. Jesus pun punya 67% akurasi passing, 30 kali sentuhan dan 3 kali memenangkan duel dalam laga tersebut. Yang kedua ada Kelvin Verdon. Ya, Kelvin Verdon kini semakin menggila bersama Nijmegen, di mana ia kembali menjadi starter dan tampil penuh di dalam laga melawan Feyenoord, di mana laga tersebut berakhir imbang tanpa gol. Ya, dalam laga itu Kelvin Verdon kembali didapuk sebagai bek tengah berduet dengan rekannya. Secara umum lini belakang Nijmegen bermain solid dan susah ditembus oleh sang lawan. Kelvin Verdon pun mendapatkan nilai 7,6 dalam pertandingan itu, di mana ia mencatatkan 74% akurasi umpan, 54 kali sentuhan bola hingga 4 kali memenangkan duel dengan sang lawan. Yang ketiga ada Oli Romeni. Ya, Oli Romeni berhasil mencetak 1 gol yang menjadi koleksi pertamanya bersama Oxford, di mana ia mencetak gol ketika memperkuat Oxford di laga pekan ke-35 Championship musim ini. Romeni yang menjadi starter dalam pertandingan itu berhasil mencetak gol tepat di menit ke-53, di mana ia membantu Oxford menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah timnya tertinggal lebih dulu. Dalam pertandingan itu, Romeni bermain selama 89 menit sebelum ditarik keluar. Kendati Oxford kalah dalam laga itu, namun Romeni mencatatkan nilai 7,2. Dalam laga itu Romeni mencatatkan 68 akurasi umpan, 3 kali tembakan ke arah gawang, 27 kali sentuhan bola dan melewatkan 1 peluang emas. Yang keempat ada Ragnar Ortmangun. Ya, Ragnar Ortmangun bersama FC Vedender menelan kekalahan telak 1-4 di markas sang lawan, di mana Ragnar hanya bermain 1 babak di pertandingan itu, di mana ia ditarik keluar di menit ke-46. Secara umum Ragnar mencatatkan 85% umpan yang akurat, 17 kali sentuhan bola, 1 kali menutup tembakan lawan dan 50% akurasi umpan jauh. Kemudian yang kelima ada Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner kini merasakan kekalahan bersama timnya, bahkan ia diganjar kartu merah dalam pertandingan itu. Hal itu tepatnya di menit ke-54. Alhasil Ivar Jenner mendapatkan nilai paling rendah dari kedua tim, yaitu dengan nilai 4,9. Kendati harus mandi lebih cepat, namun Ivar Jenner punya catatan menarik, yaitu 32 kali sentuhan bola, melakukan blok 1 kali dan 3 kali memenangkan duel. Kemudian yang terakhir ada Sandy Wells. Ya, karir Sandy Wells di Liga Jepang kini semakin oke, di mana ia kembali bermain dalam laga lanjutan di Liga Jepang. Dalam laga itu Sandy Wells bermain 1 babak, yaitu di paruh kedua. Meskipun hanya bermain 1 babak, namun Sandy Wells mencatatkan nilai permainan hingga 7,2 dalam laga yang berakhir imbang 1-1, di mana ia mengemas 92 akurasi umpan, 61 kali sentuhan dan 1 kali recovery. Hal ini merupakan laga kedua bagi Sandy Wells di Liga Jepang sejak bergabung.
Emil Alderodian dan juga Joy kini prosesnya sedang dikebut untuk bisa bermain melawan timnas Australia. Nantinya ketiga pemain itu akan disumpah di Eropa. Ya, seperti yang diketahui saat ini ada 3 pemain keturunan yang sedang dalam proses untuk menjadi WNI. Selain Emil Aldero ada juga Joy Pelupesi dan juga Dan James. Ketiganya diharapkan bisa langsung diturunkan ketika tim Merah Putih bertandang ke Sydney Stadium di markas timnas Australia pada 20 Maret nanti. Anggota Exco PSSI yaitu Arya Sulingga kini membeberkan kalau Emil Aldero, Joy dan juga Dian prosesnya tengah dikebut, di mana ia juga mengabarkan kalau proses ketiganya sudah disetujui di ranah Kemenpora RI. Pak Menpora sudah setujui, nanti dia akan langsung proses ke Kemenkumham. Cukup juga waktunya, mudah-mudahan minggu depan bisa masuk ke Bapak Presiden dan dilanjutkan ke DPR. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar 3 pemain ini bisa digunakan saat melawan Australia, kata Arya. Ya, berhubung waktunya sudah mepet, Emil Alderodian dan juga Joy akan disumpah WNI-nya di Eropa. Jadi ketiganya tidak perlu ke Indonesia terlebih dahulu karena mereka tengah sibuk dengan pertandingan di klubnya. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding. Nanti saja yang melawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana. Makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, jelas Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini berencana akan mempertemukan Presiden RI dengan Presiden AFC pada April mendatang, di mana hal ini ada hubungannya dengan usaha PSSI untuk menggelar Piala Asia 2031 nanti. Erick Thohir mengatakan bahwa agenda Presiden AFC di bulan April nanti adalah menggelar pertemuan dengan PSSI, di mana ia merasa kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk mengenalkan Presiden AFC tersebut dengan Presiden RI. Ya, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 nanti, di mana ia berharap pertemuan Syekh Salman dengan Prabowo bisa memperlancar niat tersebut. Presiden AFC sendiri akan datang sendiri ke Indonesia pada bulan April nanti untuk bertemu PSSI. Insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Syekh Salman kepada Bapak Presiden Prabowo, kata Erick Thohir. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan siapa tahu bisa menjadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, jelas Erick Thohir. Ya, tidak hanya Indonesia yang tertarik untuk menggelar Piala Asia tersebut, di mana sejauh ini Indonesia harus bersaing dengan Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan yang juga menyatakan minatnya. Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan juga mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Asia tersebut. Supporter Oxford United kini menciptakan nyanyian khusus untuk pemain baru mereka yaitu Oli Romeni. Nyanyian itu terdengar di saat bintang tim Merah Putih bermain di laga Oxford United di Liga 2 Inggris. Ya, nyanyian memang sudah melekat di kalangan supporter sepak bola, di mana mereka bisa bernyanyi sebagai dukungan untuk timnya. Tidak hanya tim, nyanyian juga ada yang spesial untuk para pemain. Biasanya pemain yang dibuatkan nyanyian itu sangat spesial atau memang baru bergabung ke klubnya. Dalam hal kasus Romeni ini, ia memang pemain yang dibeli oleh Oxford di musim dingin kemarin, di mana ia berstatus pemain baru dan juga spesial. Sebab dalam liriknya, penggemar Oxford sendiri yang mengatakan betapa spesialnya oleh Romeni. Ya, sayangnya dalam laga itu Oxford kalah dengan skor akhir 2-3. Padahal di laga tersebut Romeni sukses mencetak gol debutnya bersama Oxford. Media Cina yaitu Sohu kini menyoroti kebijakan proses naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia, di mana mereka menyebutkan bahwa ada kabar baik dan buruk bagi timnas Cina menjelang kedua tim bentrok pada Juni mendatang. Dalam hal ini mereka mengklaim bahwa pemain keturunan yaitu Jairo kemungkinan besar batal diproses oleh PSSI demi membela timnas Indonesia. Kabar baiknya Jairo batal dinaturalisasi karena kendala hukum dengan FIFA, tulis Sohu. Namun kabar buruknya Indonesia tetap menambah 3 pemain baru. Ya, selain itu media tersebut juga mengutip Dito Aritejo yang menyebutkan bahwa PSSI kini memprioritaskan Emil Aldero, Dan James dan juga Joy Pelupesi. Sohu menyebutkan bahwa penundaan proses Jairo sebagai langkah menghindari potensi masalah di timnas Indonesia. Dito Aritejo memastikan Ridewal tidak bisa bermain di FIFA Matchday Maret atau Juni 2025, tulis Sohu. Ya, selain itu menurut Sohu, Patrick Clifford menganggap proses Jairo sebagai bagian penting dari strateginya. Clifford ingin membangun tim lebih kompetitif dengan menggabungkan pemain keturunan dan lokal, tulis Sohu. Ya, meski proses Jairo terhambat, namun timnas Indonesia tetap berencana memproses pemain Eropa lainnya.
Timnas Australia diketahui akan menjemput timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga, di mana pertandingan kedua tim ini akan berlangsung di Sydney Stadium. Menjelang laga tersebut, timnas Australia pun disebut mendapatkan pukulan telak dengan bertambahnya daftar pemain yang cedera. Dilansir dari halaman thewis.com, bek tengah muda timnas Australia itu Hayden Matthew berakhir lebih awal, di mana klubnya mengonfirmasi bahwa Hayden tidak akan tampil dalam kampanye mereka di musim ini. Hal itu menyusul cedera pergelangan kaki yang dialami oleh sang pemain. Ya, hal ini merupakan pukulan bagi Hayden yang menikmati awal menjanjikan di Inggris setelah debut bersama tim Socceroos di akhir tahun lalu, di mana ia menyusul dua rekannya yaitu Harry Sauter dan Alessandro yang juga mengalami cedera. Ya, absennya ketiga pemain itu di lini belakang membuat sang pelatih harus memutar otak. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.